jadi orang kaya kita ya. Louis Vuitton. Jangan Vito KW terus. Sekali-sekali kita kasih orang rumah yang asik. Louis Vuitton. Minimal kata-kata yang benar. Bang, kolkolahnya yang dipastikan bang. Louis Vuitton. Tidak kata. Louis Vuitton. 1, 2, 3. Mantap. Udah cocok jadi orang kaya. Kurangin pun dikasih duit gaji miliaran apa dia bilang kan satu-satu untuk datang jadi konsultan mereka dicari gimana Pak duit saya banyak Pak tapi habis nanti gimana Pak habis saya kerjanya gimana Pak saya cari usaha sendiri kemudian saya tinggal di dalam kompleks Chevron yang semuanya ada gratis Pak tiba-tiba saya keluar rumah baru 1 bulan saya keluar rumah Pak saya bayar sewa rumahnya 5 juta 7 juta Pak saya bayar listrik saya bayar mahal ya Pak ya duit banyak, kalau rengat mungkin susah, tapi kalau Batam mungkin ya. Duit. Berapa sih gaji BPJS Ketenagakerjaan? Saya tahu pasti bisa. 15 juta, 20 juta, 25 juta, 30 juta. Jangan khawatir, pasti perusahaan akan lagi perusahaan Anda kepada diri Anda 20 lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat dari gaji Anda terhadap tenaga Anda. Happy? Yes. Buat stress? Yes. Berapa lama happy ya? Dapat gaji 25 juta, dapat tanggal 2 habis tanggal 5. Kenapa saya bilang seperti itu? Setahun 2 tahun yang lalu saya masuk sebelum COVID sebagainya sebagai konsultan di Chevron. Gajinya lumayan, persiapan untuk perpindahan untuk pensiun 3 tahun yang pensiun untuk bisa pensiun ini. Dapat berapa untuk uang tolak kalau ingin mengundurkan diri sekian M. Banyak? Tiba-tiba orang stres di Chevron. Kenapa? Ada duitnya banyak, gajinya puluhan juta. Happy? Yes! Saya dapat duit. Daripada saya dapat duit. Apartemen Jakarta. Hey. Hap power. Hap power. Hap power. Ariana. Dek. Du. Misi-misi. Bibir dikulum. Biji aku ini dulu. Bibir dikulum tanda setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk harmoni. Ya, oke. Du-nya untuk harmoni yaitu keselarasan, terus konsistensi, terus sorry, Du-nya itu keselarasan, harmoni. Kedua, konsistensi. Apa bentuk keselarasan yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Retaku yang memastikan keselarasan itu muncul dan tampak yang kita lihat? Baik. Kalau keselarasan, saya ulang Bapak Ibu, visi daripada BPJS Ketenagakerjaan adalah mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan mesejahterakan seluruh pekerja. Inilah tujuan kereta api Shinkansen-nya BPJS Ketenagakerjaan Retaku. Bagaimana cara mewujudkannya? Ada 3 caranya, yaitu apa? Mesin-mesin yang harus dipersiapkan untuk kecepatan tingginya adalah Du,
Hablum minallah, hablum minallah. Itu aja kan nih kuncinya. Kalau ditanya teknisnya dalam pekerjaan, ya setiap ketikan jari itu zikir. Kalau sudah zikir semua ngikut, kepedulian, antusias semua. Nah, berhubung mau maghrib nih langsung aja. Yang donnya jangan berbuat dosa. Kemudian ya jangan berbuat dosa. Kemudian tidak ria. Nah itu aja, kamu maghrib nih, mau maghrib. Sunnah lagi, dah sunnah wajib, sunnah lagi kan? Siap. Itu saja sudah pasti, Irman. Ini serius. Patuh bekerja sesuai dengan SOP. Patuh sesuai dengan SOP. Serius ya? Minta cerita serius ya? Berarti paginya harus apa? Berarti sering ke absen berarti. Disiplin. Disiplin. Apa bentuk disiplin di Retaku? Bangun pagi. Briefing online. Briefing on time. On time saat morning briefing. Morning briefing. Dan pulang. Konten pulang. Jadi disiplin Retaku cuma on time sampai briefing. Habis briefing pulang. Apa lagi ya? Berkomitmen terhadap tanggung jawab. Apa bukti komitmen terhadap tanggung jawab? Menyelesaikan setiap pekerjaan sampai tuntas. Menyelesaikan pekerjaan sampai sudah atau belum berlaku nih? On progress. PPA sesuai. Dan selanjutnya Jujur. jujur. Apa bukti kata jujur dalam sikap dan perbuatan? Minjam duit Apa balikin. Mengembalikan uang saat meminjam. dari perusahaannya dan kasih. Dari perusahaan bentuk jujurnya apa? Adakah duit perusahaan yang bisa kita ambil? Tidak menerima gratifikasi. Adakah membuktikan itu? Ada? Itu bentuk perbuatannya. Siap. Videonya ada, Pak. Ada. Videonya ada? Ada. Oh ada ya? Ada di YouTube. Oke selanjutnya Bang. Berani menegakkan kebenaran. Bagaimana cara? Apakah kejadian yang bentuknya itu kita harus berani menegakkan kebenaran? Ada kan ketidakbenaran di BPJS kami. Kenapa kalimat ini dimunculkan? Itu ide siapa tuh jawab? Atau di posisi apa kita melakukannya? Ketika ada kasus-kasus meragukan, kami melakukan pengecekan ke lapangan. Untuk perlakuannya. Itu perlakuannya ya, pengecekan kasus ya. Oke, good. Apa lagi? Menepati janji. Janji seperti apa yang ditepati di tempat kerja kita? Janji kepada peserta. Apa bentuk janji kepada peserta yang harus kita tepati? Pembayaran klaim SLA sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pembayaran klaim harus sesuai waktunya. Pengajuan coaching tepat waktu. Pengajuan Coaching tepat waktu. Nampak SDM menguasai semua. apa lagi? Ya, apa lagi? Sudah. Sudah. Oke. Kebalikannya gitu ya. Donnya? Ya, kembalikan. Selanjutnya closing.
mau juri, waktu juri. Ini saya cuma membacakan hasil dari kawan-kawan. Main aman, main aman. Cuci tangan. Main aman. Pelajaran hari ini. Antusias yang harus dilakukan yang pertama harus bangun pagi. Pertanyaan saya, bagaimana kita memastikan teman-teman bangun pagi, teman-teman BPJS Ketenagakerjaan Retaku bangun pagi? Morning briefing 7.45. Ini pengalaman pribadi. Iya Pak, bangun pagi. Cara untuk bagaimana saya ini misalkan pimpinan BPJS Ketenagakerjaan cabang Kanwil Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Barat misalkan. Saya ingin tahu bangun pagi, gimana cara memastikan Retaku bangun pagi, teman-teman. Gimana caranya? Kita ada Zoom Tindakan meeting. nyatanya. Zoom meeting setiap jam 7.45. Jadi kalau yang telat berarti bangunnya telat. Berarti itu rapatnya tepat. Ada rapat tadi. Ada rapat. Briefing. Tindakannya berupa boarding briefing. Oke. Ya, selanjutnya. Masih yang dulu Pak. Ya, masih dulu. Yang dulu. Berpikir positif. Berpikir positif. Bagaimana cara kita bisa memastikan berpikir positif? Tidak berpikir negatif. PCR lah, PCR. Cuci pikiran. Hipnotis. Biar tidak bentuknya hanya hiasan saja. Bantu tidak. Gimana? Oke, lanjutkan poin ketiga. Ya. Yang ketiga olahraga pagi. Ini dari gaya nih. Selanjutnya. Yang keempat tersenyum. Seperti apa? Senyumnya berapa senti? Yang kelima tertawa. Ya. Selanjutnya energik. Energi. Selanjutnya cara menunjukkan perasaan energi gitu. Lincah. Kalau badan sehat tadi senam pagi. Kalau energi gimana caranya? Biar memastikan seluruh karyawan di Retaku energik semua. Oh iya Pak, asal morning briefing itu disuruh ngomong semua Pak. Kita dari satu-satu. Tadi jelas, sekarang jelas. Selanjutnya peduli sesama Pak. Lingkungan. Kalau nggak antusias, gimana cara pedulinya? Harus antusias. Apa bentuk peduli bersama sesama tim di Retaku? Banyak Pak, jok motor bolong nggak diganti. Pabor pecah nggak diganti. Ini nyata Pak, betul. Terus Bagi rokok nih. Terus yang selanjutnya, pikirkan apa yang ingin kita capai. Nanti dianalisa, dipersiapkan apa Ya. yang dicapai. Persiapan. Selanjutnya, Hilangkan ketakutan, percaya diri. PD. Gimana cara untuk PD seluruh tim yang ada di Retaku? Jadi tidak ada lagi wajahnya nunduk, kepalanya nunduk dan sebagainya. Bagaimana untuk selalu PD? Gimana caranya?
Iya. Soalnya dia Nah, kami semua memang pede-pede kok Pak. Karena pede makanya masuk rengat. Ben keram jadi masuk rengat. Selanjutnya itu memberikan pelayanan yang maksimal. Ini dari Bang Taufik. Yang tersenyum tadi. Udah Pak, sudah. Yang dulu. Donnya udah. Yang don kebalikan dari itu. Enggak. Sudah tidak olahraga. Tidak boleh olahraga. Kalau donnya yang bangun pagi berarti jangan bergadang di kedai kopi sampai jam 4. Tidak boleh begadang di kedai kopi sampai malam. Ya. Mau gerbek pasar harus Kalau di rengat nggak ada Pak, nggak ada. Berarti mau bilang tebilahan sama pancing itu. Kalau di Tembelahan Pancing nggak ada. Cuma yang di rengat orang Tembelahan ada. Oke, sudah. Ya Pak. Selanjutnya yang don itu jangan malas. Jangan cemberut. jangan absen. Nah, itu bukti nyatanya jangan malasnya ditunjukkan dengan Jangan lupa absen. jangan lupa. Berarti pemalas semua kita. Enggak pemalas. Jangan acuh, individualis. Jangan tidak ada planning. Udah pokoknya apa yang di planning kalau di persiapan Iya. sana tidak ada. Iya. Ganti. Ya, ujungnya jangan pesimis, tetap optimis. Yang nggak pede, yang tadi pede, donnya itu tidak. Iya. Ya benar. Selanjutnya saya mohon bantuannya kelompok yang di belakangnya, kelompok apa Pak? Integritas. Ada yel-yelnya. Dalam berinovasi. Proaktif, itu dia. Terus Apa berikut. bentuk proaktifnya? Selalu melakukan continuous improvement, menemukan bentuknya ada apa, setiap apa kita lakukan pertandingan tentang continuous improvement. Oh gimana? Biar nanti tempat kreatif banyak, tempat perusahaan Bapak Ibu semuanya, kantornya dibilang anak muda kreatif, tempatnya dibagus-bagusin, biar gaya anak muda, tapi di depannya di dalamnya hanya tempatnya, tapi value-nya sebenarnya nggak tertanamkan, perusahaannya nggak sama sekali kreatif. Kenapa? Yang biar nampak kreatif tempat itu ada di bawah, ada tempat olahraga dan sebagainya, tapi budayanya bukan kreatif. Apa yang jadi benar-benar dunia, bukan hanya tempatnya yang tampak sebagai hias, tapi sesungguhnya bukan eksekusinya sebenarnya. Oke, brother. Sehingga saat kita menurunkan ke sistem, kalau di BPJ kan sudah ada sistem yang KPI-nya, Bu. Sehingga ini bisa kita turunkan kepada sistem dan KPI-nya. Kalau kita di perusahaan, tahunya sistem KPI itu dari mana? Ada visi yang dikerjakan, ada misi yang dilakukan, ada value yang diterapkan. Maka value yang diterapkan itu disusun ke dalam sistem dan KPI. Ini bukan asal buat. Apa yang memastikan bahwa orang lakukan continuous improvement? Bahwa setiap orang dipastikan 3 bulan sekali harus punya ide untuk produk-produk ke Bapak jual, baik itu produk atau cara berjualannya atau apa yang dilakukan, itu continuous improvement, itu KPI dan sistemnya. Berat ya. Ini kalau serius gitu ini, nggak sedih lagi. Yang kita Oke, brother, lanjutkan. Yang terakhir, bersungguh-sungguh atas perintah atau tugas yang diberikan. Bersungguh-sungguh. Bentuk bersungguh-sungguhnya apa? Melaksanakan tugas semaksimal mungkin. Oke. Apa ukuran merasakan tugas maksimal mungkin? Pencapaian target, realisasi target. Pencapaian target. Ini dia. Mantap. Rupanya kalau dari coaching kita tadi, rupanya coaching itu adalah kalau kita menggali kemampuan teman-teman. Rupanya Bapak Ibu,
Sebenarnya tim kita punya dorongan kuat, cuma kadang-kadang kita belum gali seorang pimpinan, belum gali lebih dalam apa sebenarnya hasrat, keinginan atau ide dari teman-teman. Rupanya peluang pas. Leader is coach, leaders adalah seorang pemimpin. Tapi bagaimana cara memimpin, bukan hanya memerintah, tapi mampu mendengarkan dan mampu memahami lawan bicaranya. Masuk, brother? Masuk. Apa yang masuk? Masuk akal. Oke. Oke, lanjut, good. Habis bang, tapi ada kata-kata mutiara dari Profesor Haji Fadli Aulia. Kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Itu aja. Siap, lanjut. Sedikit ingin emosional, tapi karena saya sudah biasa jadi profesional, sehingga saya tidak terpancing. Maaf ya bang, karena abang menantang saya untuk emosional, tapi saya profesional untuk itu. Nah, jadi dengan tidak punya ayah, punya 2 kakak yang umurnya 10 sampai 8 tahun di atas saya. Di rumah saya biasa untuk bertarungnya dalam artian saya adu-adukan dengan keluarga saya sendiri tentang saya ingin membawa kapal saya kemana. Dan waktu itu di umur kelas 2 SMP pun saya sebenarnya sudah sulit sebenarnya untuk pada saat anak yang baru keluar dan harus bertarung dengan orang yang sudah kuliah sebenarnya kayak gitu. Tapi di sini saya sadar kedewasaan saya muncul lebih cepat dibanding teman-teman saya, sehingga saya sudah memikirkan segala sesuatu pada saat teman saya belum melangkah 1, saya sudah melangkah 10, dan itulah yang saya pegang sampai saat ini. Jadi pada saat saya tamat dari asuransi, yang saya pegang adalah yang pertama itu saya tidak pernah menyerah. Di sini setiap orang itu pasti ada langkah untuk menyerah. Tapi saya hanya menjadikan kegagalan itu sebagai kaca sebenarnya. Justru pada saat saya menatap diri saya sebagai teman saya, pasti saya melihatnya sebagai diri saya, dan pasti saya mengembalikan itu diri saya. Tapi saya menatap masalah. Ini saya tamat dan bekerja setengah kerja kan pada pertama saya sampai sekarang. Jadi yang itu saya meskipun apapun masalah yang menimpa saya sekarang ataupun kesulitan saya tanpa sekarang, saya tidak mudah untuk menyerah yang pertama. Yang kedua saya tipikal berubah supaya saya siapkan yang baik. Yang ketiga saya memang tipikal yang mendengarkan diri. Karena saya sadar dulu saya adalah orang yang ingin didengarkan selalu. Tapi pada saat saya harus jadi manajerial, jadi sebenarnya bukan pertama sudah menuju 6 bulan setelah saya jadi manajerial, dalam manajerial. Saya juga tinggal 3 bulan di mana. Sekarang saya ditinggal lagi. Dan ternyata pada saat saya menyerahkan semuanya ke Tuhan, yang ada adalah tantangan saya semakin naik. Tantangan saya semakin naik, makanya saya merasa saya harus untuk melepaskan batasannya, bukan untuk menjadikan batasannya sebagai diri saya. Karena kalau saya sudah membatasi diri saya bisa lakukan semua kerjaan keuangan bekerja sangat banyak gitu. Tapi saya bukan menyukai itu, jadi saya adalah orang yang kita menghargai proses. Tujuan itu sekarang bisa mengikuti atas proses yang dilakukan semuanya. Saya menghargai proses dasar semua kegiatan dan hidup saya. Terima kasih. Gimana? Berarti tambahan kerjanya bisa ditambah lagi. Terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah, saya ingin cerita sedikit. Saya terima kasih sekali bahwa di sini semua perputaran uang ternyata seizin Tuhan. Ya, ada yang sampai ke tangan kita dengan game ini gitu, dan memberikan apresiasi dan nilai yang harus kita sampaikan di depan saat ini. Saya ingin sampaikan bahwa saya masuk bekerja di sini sampai saya benar-benar cinta banget tuh sama BPJS Ketenagakerjaan. Bukan karena saya sudah diberikan posisi, kedudukan, bukan kita tidak memandang itu ya, tetapi karena bagaimana berjuangnya dulu saya untuk masuk bisa sampai di sini hari ini. Karena kalau dari fasilitas, mohon maaf, dulu orang tua saya juga seorang kepala dinas tenaga kerja justru, ya, jadi aksesnya itu lebih mudah. Kemudian pernah menjadi yang di bawahnya menteri gitu, sampai sedemikiannya posisinya. Dan saya pikir waktu itu saya akan mudah mendapatkan pekerjaan. Tetapi ternyata saya harus melamar, saya harus mengikuti tes. Dan pada saat melihat nilai kelulusan itu, alhamdulillah
saya tidak lulus. Iya, jadi di situ menangis. Saya ingat saya di Jakarta, tes di Jakarta, saya pulang, saya di kantor Kementerian Tenaga Kerja loh. Rasa-rasanya kalau lulus saya ikut tim BSU. Ya, waktu itu di Kementerian Tenaga Kerja. Posisi saat itu bapaknya Pak Kanwil di Jawa Timur. Nah, tetapi ternyata Tuhan berkata lain, ternyata tidak lulus. Saya marah, saya kesal, di mobil saat pulang menuju rumah, saya nangis, saya bilang, dia nggak sayang tuh sama saya. Kenapa saya tidak dibantu gitu? Dan kesininya sambil menata hati, menata logika dan cita-cita, saya belajar berjuang kembali. Saya memasukkan semua lamaran, mengantar sendiri, sampai di semua bank kayaknya diterima deh. Sampai akhirnya tes di Jakarta, Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Riau sendiri, sampai Bank Indonesia. Nah ini yang membuat saya bangga, pernah dipanggil tes Bank Indonesia di Padang. Pada saat tes tetapi saya demam. Demam itu harus hitung deret angka yang dari bawah dan ada psikotes. Saya rasa yakin saya gugur lah di situ karena saya demam tinggi 2 hari itu, tidak maksimal rasanya, dan saya pulang. Nah sampai saya bilang sama orang tua saya, kejenuhan setelah masa tamat kuliah itu, saya bilang gak apa-apa lah, saya kerja di RAPP gitu ya. Di RAPP saya kerja di perkebunan apa gitu. Beliau bilang sabarlah, tunggu kesempatan yang baik sambil kursus dan lain sebagainya. Dan ternyata memang jodohnya di Jam Sostek. Dulu kita masuknya sebelum BPJS Kerja, Jam Sostek PT Aztek. Nah masuknya di PT Aztek dan dari Nayaka. Dan Pak Tengku Edi ini adalah tim kita di Nayaka. Pada saat Nayaka dulu baru berdiri di Pekanbaru. Baru isinya tuh baru 3 orang. Dulu dia tuh direktur kepesertaan lah istilahnya tuh. Waktu kantor baru buka di Pekanbaru, Nayaka. Ada 3 orang, ada Pak Tengku Munzir, ada Pak Tengku Edi, ada saya pegang keuangannya gitu. Akhirnya sambil berjalan waktu, honor di PKWT di Nayaka, kemudian tes lah di Jam Sostek. Pada saat Aztek, Jam Sostek pada saat itu, nah masuklah akhirnya, diterima, lulus, kemudian sampai hari ini. Yang prinsip saya bekerjalah dengan benar-benar, bekerja dengan sungguh-sungguh. Apa yang diberikan amanat untuk kita sebagai apa, rumpun apa, jabatan apa, apapun jabatannya itu pasti ada amanah yang diberikan, pasti ada resiko yang diberikan. Resiko jabatan itu ada melekat di setiap jabatan. Melakukan itu dengan terbaik. Di keuangan, dulu pernah di keuangan juga Bang Rido, 12 tahun. Terus saya tanya dengan kabinetnya apa yang saya semangat untuk bekerja dan bertanggung jawab gitu. Dan bertanggung jawab itu jika ada resiko di pekerjaan, ambil. Karena sudah diamanahkan untuk satu paket itu. Berhasil dan risiko itu satu kesatuan nilai. Nah, sampai akhirnya diberikan kesempatan, diberikan promosi, dan sampai akhirnya saya bergabung dengan teman-teman. Kebahagiaan adalah bahwa saya menjadi bagian dengan teman-teman dan bisa membangun bersama dan merasakan bahwa tidak ada jarak di antara kita. Selalu saya sampaikan waktu saya jadi kabid umum juga dengan siapapun, silakan jangan ada jarak. Takutlah ketemu masuk ruang kepala gitu. Masuk TKAD saja di Pekanbaru Kota itu ada 20 orang TKAD. Nah dia ada di cabang Pekanbaru Kota, di Siak dan di Pelalawan. Takut gitu, karena ada beberapa orang yang membahasakan dirinya untuk berkomunikasi secara struktur. Ya, sebelum ketemu atas, dia ketemu middle-nya dulu, ketemu di atasnya lagi. Dan itu tidak boleh. Kalau di kita itu jangan. Tidak ada jarak di antara kita. Kalau mau ngomong silakan. Saya ada di sini. Silakan telepon. Telepon saya terbuka. Saya menerima apapun yang disampaikan, kita diskusi untuk mendapatkan satu keputusan. Dalam bekerja pun saya tidak memaksakan. Saya tidak mau memberatkan, memaksakan. Saya memberikan pilihan dan kita putuskan bersama. Inginnya tuh kita merasakan bahwa bekerja adalah satu keluarga bersama-sama dan tidak ada jarak. Kita panggil abang, kakak, dia muda, lebih muda dari kita.
dan sikap saling sayang menyayangi itu akan membuat satu nilai yang terbentuk untuk membangun nilai yang besar. Dan yang Hari sampaikan memang bagaimana saya juga ingin dekat kepada istri-istri, anak-anak, jika memang saya memungkinkan untuk bisa menyentuh mereka. Karena kita tidak semua berada di satu tempat, tidak bertemu karena ada yang dari penempatan dari luar kota yang jauh dan sebagainya, tetapi minimal bertanya jika saya tahu tentang ceritanya, beritanya, saya bertanya, saya ikut, saya terlibat di dalam dirinya. Itu akan menimbulkan satu hubungan yang sangat penuh kasih sayang dalam kita mencapai tujuan-tujuan kita. Mungkin itu Bang Anton. Dan hari ini pun saya bangga sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada Bidang Umum SDM kesempatan ini, karena Bang Rajali, Bang Afriwan, Mas Mada, karena ini sudah ingin kita lakukan 6 bulan yang lalu. Bagaimana menyatukan kita semua duduk bersama. Kita jarang rapat sebenarnya di kantor, tetapi karena kita sudah Zoom pagi, ada beberapa laporan yang disampaikan sehingga memang tidak kita harus kumpul lagi rapat sekian gitu. Karena keterbatasan personil dan tetap kerja itu maksimal. Buktinya sampai hari ini kita kemarin di 30 November kinerja kita sangat naik. Kami apresiasi, tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu bukan karena kami, bukan karena saya. Saya beberapa belakangan ini tidak maksimal, tidak penuh waktu di kantor, mungkin karena urusan kedinasan, karena ada kepentingan keluarga, sakit juga. Yang membuat nilai itu adalah teman-teman yang melakukan semua itu, teman-teman dari Inhale, dari Kwansing. Mungkin saya jarang menyapa, tetapi saya selalu memanjatkan doa siapapun kita di dalam ini. Tuhan selalu membimbing kita, memberkati kita, menyatukan kita. Saya tahu kita sampai di posisi itu karena kesatuan yang kuat untuk kinerja terbaik itu ada di hati semua teman-teman. Tidak ada yang lihat dia tunggu, Pak. Kayak Bang Fadli di CSO, dia sampai malam di situ. Kayak Bang Hari, dia sampai malam. Dia tanggung jawab. Tidak ditunggu di belakangnya, dijaga sama bos ini, lihat-lihat gitu, enggak. Ridho yang sendiri, di lengan saya belajar bagaimana memenuhi pola berpikir menjadi leader. Karena saya menemukan banyak karakter dan lebih luas dari apa yang sebelumnya saya pernah diberikan amanah. Dan hari ini tentunya dengan Minds Inspirat mengantarkan kita kepada nilai-nilai. Banyak sekali ya yang tadi sampai nanti mungkin penutup. Bahagia itu adalah membahagiakan orang lain. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika selama ini di dalam perjalanan bersama-sama kurang ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Tetap sampaikan, tetap dimanapun kita berada, hati kita satu, kita bersama-sama, tetap Retaku juara bermartabat. Kadang-kadang saya WA, lihat, saya sampaikan, ada Zoom ini, kawan-kawan, kenapa tidak ada yang balas WA? Kadang-kadang bahasa di grup itu adalah sama seperti kita ngomong dengan orang, tidak direspon, sudah dikirim tapi tidak direspon. Ya kadang-kadang saya tanya ini kenapa tidak ada yang jawab dan lain sebagainya. Mohon maaf juga karena gender ya dan umur, mungkin generasi yang berbeda. Bagaimana tetap dengan cara kita berkomunikasi. Tadi komunikasi mengambil peran penting dalam hubungan, apalagi dalam hubungan organisasi yang besar seperti kita ini. Tetap saling membangun, tetap saling memberikan yang terbaik, menjadi yang terbaik untuk Retaku juara bermartabat. Demikian, terima kasih Bang Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin kedua adalah memberikan rasa aman, mudah dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta. Ketiga, memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola yang baik. Ini mesinnya. Tujuannya visi. Yang mengerjakan, yang menjalankan visi misi ini atau tipe orang yang mengerjakan ini, yang bisa mengerjakan misi ini adalah tipe orang ini dia. Apa dia? Iman, excellent, teladan, harmoni, integritas, kepedulian, antusias. Dilakukan secara internal, tapi dirasakan secara eksternal. Ini dia.
Kalau saya ingat BPJS Ketenagakerjaan, maka saya akan lihat, saya akan ingat orang BPJS itu alit, baik-baik banget. Mas Anton sudah mau maghrib. 30 menit lagi habis maghrib, kita lanjutkan lagi nanti jam 7:30 habis isya. Insya Allah Mas Anton. Maka dia excellent. Kenapa? Supaya kesempurnaan. Satu hari ini gak cukup Mas Anton, nambah lagi kontraknya kurang ya. Kenapa? Kami siap harus jadi teladan. Kenapa? Apa yang saya lakukan ini adalah menjadi perhatian, menjadi contoh teladan bagi perusahaan lain. Kenapa? Karena bagus kerjasama. Kami ini mitra bagi seluruh perusahaan yang ada. Maka kok orang BPJS Ketenagakerjaan itu kalau ketemu kami seru dan asik. Kalau dia selalu ketemu kami dan memastikan untuk bisa ketemu dengan kami, dia memastikan kami paham harmoni. Kemudian apa? Orangnya jujur banget, dapat uang. Kenapa? Dibuktikan sama integritas kita. Kemudian apa? Peduli sesamanya. Apa bentuk peduli? Dia mendatangi kita, dia merasakan kita, dia menilai, dia merasakan empati yang terjadi di sekitar. Kemudian dia orangnya energi banget. Siapa dia? BPJS Ketenagakerjaan. Tidak ada nanti di atas izin Allah. Kita jadi peduli, rupanya ini adalah reward atau bisa jadi pengingat-ingat kita, iman dan sebagainya. Mungkin iman kita kurang dan sebagainya, perlu kita tingkatkan. Mudah-mudahan pertemuan ini juga dipertemukan, mudah-mudahan adalah atas izin Allah. Pasti ada kesempatan, pasti ada pembelajaran. Bukan hanya menghabiskan anggaran tahunan. Saya tahu memang menghabiskan anggaran tahun, karena banyak perusahaan yang melakukan ini sama di akhir tahun ini. Tapi mudah-mudahan bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi ada value yang bisa dibawa. Please, bantu saya untuk bisa membawa value ini di kantornya Bapak Ibu semuanya. Walaupun tak banyak yang tersampaikan, walaupun tidak sebagus orang-orang lain yang lain untuk menyampaikannya, tapi bantu saya untuk bisa ini menjadi foto terindah saya di akhir kehidupan saya, bertemu dengan baginda Rasulullah di padang mahsyar. Amin ya Allah. Ada value iman di situ. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semua. Ada value yang saya harapkan kenapa saya berdiri di sini. Ada seorang wanita yang setiap harinya jam 4 pagi, jam 3 pagi mengadahkan tangan. Setiap hari berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusan anak-anakku. Mungkin saya berdiri di sini bukan karena doa dari saya pribadi, tapi doa daripada orang tua saya. Yang setiap malamnya kalau dia bangun 4:30, dia bilang terlambat. Mama lambat punya anak. Mungkin saya berdiri di sini karena doa beliau. Izinkan kalau ada amal kebaikan dalam pertemuan satu hari ini, ada amal kebaikan yang juga disalurkan untuk orang tua kita semuanya. Mohon bantuannya, doanya, terkhusus juga untuk papa dan mama saya, ayah dan ibu saya yang di rumah, yang mungkin setiap niatnya berdoa untuk kami, untuk kita semua di Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Terakhir cerita, mungkin di 6 bulan yang lalu saya ceritakannya sama, tapi sekedar mengingatkan. Ada seorang raja memanggil 3 tahanan. Ada ceritanya 6 bulan yang lalu. Dia memanggil, wahai tahananku, kemari. 3 tahanan menghadap raja tersebut. Wahai tahananku, aku sediakan gerobak, aku sediakan goni, aku sediakan tempat keranjang untuk mengambil buah apel di kebun apel yang jauh 2 hari perjalanannya dari kerajaan kita. Apel kerajaan kita, ambillah di kebun apel kerajaan kita. Pergilah. Maka ketiga tahanan tersebut keluar daripada kerajaan di esok harinya untuk mengambil buah apel dari kebun apel tersebut. Jauh perjalanannya, 2 hari lama perjalanan tersebut. Apa yang dilakukan tahanan A? Apa yang dia bilang? Gak mungkin Raja lihat. Gak mungkin Raja mengetahui banyak rakyat yang harus dia perhatikan, banyak prajurit yang harus dia lihat, banyak orang yang harus dia perhatikan dan lihat. Tak mungkin dia melihat kita. Kita hanya tahanan dari sekian banyak orang yang dia lihat. Kita hanya seorang tahanan. Apa yang dilakukan tahanan pertama? Tahanan A, ranting dikumpulkannya, tanah dikumpulkannya, dedaunan dikumpulkan ke dalam goni keranjang tersebut, kemudian didorong kembali ke dalam kerajaan menggunakan gerobaknya. Kemudian tahanan kedua sampai ke kebun apel tersebut yang luasnya sampai di sana. Sudahlah 2 hari, luas pula. Apa yang dilakukannya? Karena sudah capek. Begitu pada saat dia kebun apel tersebut, sudah kebun apel tersebut tidak dalam keadaan musimnya. Hanya beberapa buah apel yang bagus pada saat itu. Buah apel yang bagus dimasukkan ke dalam keranjang. Buah apel yang terjatuh yang pada saat itu keadaannya busuk juga dimasukkan ke dalam keranjang. Buah apel yang dalam keadaan muda juga dimasukkan ke dalam keranjang tersebut. Dia kembali ke dalam keranjang tersebut. Orang ketiga sampai ke kebun apel tersebut.
Apa yang dilakukannya? Dilewati ilalang yang mungkin membuat durinya badannya tersusup dengan duri. Dilewati pohon-pohon rantingan yang mungkin harus pada manjat pada satu berat tekanannya dan sebagainya untuk menampakkan buah apel. Tapi dia berusaha yang terbaik. Diambil buah apel tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Diambil buah apel tersebut yang jauh dari sebelah sana dimasukkan ke dalam goni tersebut. Habis dikumpulkannya, kemudian dia kembali ke dalam keranjang. Dalam keadaan mungkin kadang ada luka, ada sesara dan sebagainya. Dia balik ke dalam keranjang. Berapa hari kemudian seorang raja kenapa gak ngomong raja? Kenapa suaranya gak lebih tekan raja? Kenapa gak pastikan kami harus ngambil buah yang terbaik raja? Kalau kayak gini kan gak seperti ini, gak ada buah yang bisa saya makan. Hanya dedaunan, sampah, hanya jadi beban dalam perjalanan tubuh. Hanya ngeluh yang dia dapat. Kali kedua, Dibukanya buah apel tersebut, keranjang tersebut, yang dia lihat hanya satu buah apel yang bisa dimakan. Dari sekian banyak apel yang dikumpulkannya, selebihnya buah apel tersebut busuk dalam keranjang. Kenapa aku nggak tahu? Saran ketiga, dibuka buah apel. Pilihannya buah apel masih segar. Dalam perjalanan 2 hari seminggu menuju rumahnya, buah apel itu dimakan dia di bawah pohon rindang sebagai bekal perjalanannya. Berapa hari kemudian dia sampai di rumahnya dan dia sampaikan, istriku, inilah buah apel yang dititipkan raja untuk kita. Buah apel yang ingin kita makan bersama dengan dirimu dan anak-anak kita. Buah apel yang akan kita tanam nantinya, yang suatu ketika akan berbuah dan kita petik kembali buahnya. Maafkan istriku, aku meninggalkanmu. Begitu. Tapi inilah titipan dari raja. Dipeluk dia sampai jumpa. Bapak Ibu, akhir cerita ini saya hanya mengingatkan untuk saya pribadi dan untuk kita semua, apa yang kita lakukan bertanyakan balik kepada orang yang memberikan. Wajar kita mendapatkan 160.000 karena kita memberikan energi yang terbaik kepada orang